Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Ya, pergerakan harga emiten di pasar modal memang biasanya tak lepas dari adanya pengaruh berbagai sentimen yang datang terhadap suatu hal yang tentunya berkaitan dengan emiten-emiten di dalamnya. Dengan kata lain, seringkali sejumlah emiten mampu terbang melesat apabila mendapat sentimen positif atau berita baik terhadap kinerjanya ataupun sebaliknya, harga suatu emiten juga bisa anjlok dan juga turun signifikan apabila diterpa sentimen yang kurang baik. Dan terkini atau tepatnya di perdagangan IHSG hari kemarin, saham-saham dari emiten bank-bank mini gitu atau bank dengan modal inti tak lebih dari 5 triliun rupiah terbang melesat bahkan menyentuh level auto reject atas karena naik signifikan. Seperti apa? Selengkapnya akan kita bahas bersama dalam saham bank mini beterbangan. Nah, di sini memang apabila kita sedikit mereview perdagangan IHSG di hari kemarin, pelaku pasar sepertinya mempunyai optimistis tinggi terhadap jajaran saham yang menyandang status sebagai calon bank digital atau yang memiliki rencana untuk bertransformasi digital menjadi bank digital. Nah, bagaimana tidak, karena memang dalam waktu yang cenderung singkat, sentimen bank digital ini juga mampu membuat nilai kapitalisasi pasarnya meroket tajam karena menjadi sorotan pelaku pasar. Dan mengingat dengan realita yang ada juga hingga saat ini juga masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh layanan keuangan formal, namun memiliki akses internet dan juga ponsel cerdas menjadi sebuah potensi dan kesempatan besar bagi institusi keuangan untuk ekspansi atau melebarkan sayapnya lebih jauh lagi. Nah, ini juga dengan adanya digitalisasi perbankan, konsep branchless banking atau bank digital ini memang menjadi salah satu solusi keuangan tanah air di era yang modern ini dengan prospek yang cerah sehingga mampu membuat para pelaku usaha melirik bisnis ini. Bahkan realita yang ada juga bukan hanya begitu ya, bukan hanya perbankan saja yang ikut berpartisipasi dalam hal ini, namun perusahaan-perusahaan startup juga merapat dan menunjukkan ketertarikannya untuk masuk dalam bank-bank digital. Nah, ditambah lagi dengan adanya regulasi ataupun kebijakan baru dari OJK terkait kebijakan konsolidasi ataupun terkait konsolidasi kebijakan perbankan begitu ya, diwajibkan untuk memiliki modal inti minimal 2 triliun rupiah pada tahun ini. Kebijakan tersebut juga termuat dalam POJK nomor 12 garis miring POJK .03 garis miring 2020. Bank diharuskan memiliki modal inti minimum bank umum sebesar 1 triliun rupiah di tahun 2020 dan 2 triliun rupiah pada 2021 serta minimal 3 triliun rupiah di tahun 2022 atau di tahun depan. Dan juga sehingga atas hal ini juga bisa kita lihat begitu ya, ada sejumlah spekulasi dari bank-bank yang memang tentunya belum memenuhi ketentuan harus melakukan merger, akuisisi atau penambahan modal dari pemilik bank tersebut. Sinyal akan lebih ramainya aksi korporasi berupa merger bank ini juga sempat dihembuskan begitu ya oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, di mana menurut Wimbo dengan mempertimbangkan persaingan industri jasa keuangan ke depan yang akan tentunya semakin ketat dengan era digitalisasi, kebutuhan modal juga harus semakin kuat terutama sektor perbankan tanah air. Nah, lebih lanjut Wimbo juga menyampaikan bagi sejumlah bank begitu ya yang belum bisa untuk memenuhi ketentuan modal inti ini memang juga diharap dapat mencari partner yang strategis untuk bersama menaikkan modal inti perbankannya. Nah, lalu dengan sentimen-sentimen yang ada ini, seperti apakah pergerakan saham dari bank-bank mini di pasar IHSG di hari kemarin? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini saham-saham emiten Bank Buku 2 memang terpantau bergerak naik signifikan pada perdagangan IHSG hari kemarin, di mana saham-saham bank mini ini melesat cukup kencang seperti halnya Bank Ganesha dan juga Bank Artagraha Internasional atau INPC dengan nama emiten INPC yang terbang 35% ke level Rp108 per unit saham. Dan apabila kita lihat data yang dihimpun oleh Bursa Efek Indonesia juga terlihat deretan bank-bank mini yang kenaikannya juga signifikan hingga ribuan persen sejak penawaran harga pertamanya atau sejak IPO. Bisa kita lihat di sini yang pertama ada Bank Amar Indonesia dengan nama Amar, begitu dengan nama emiten Amar. Di sini juga dilihat dari persentase kenaikannya secara one day. Di sini juga bisa dilihat kenaikannya 13,33% dan berada di level 340. Nah, ini kenaikannya juga lebih dari 10%. Nah, lalu ada juga Bank Jago dengan
dengan nama emiten Arto. Di sini juga kenaikannya signifikan begitu ya, 6,96% dan berada di angka 8.450. Dilanjutkan dengan Baca atau Bank Capital di angka 24,53% kenaikannya dan ada di level 660. Dan juga selanjutnya ada BBYB dengan kenaikan 25% dan berada di level Rp520 per unit saham. Lalu juga ada BNBA. Nah, ini juga sempat menyentuh level arah. Di sini juga 24,66% pada perdagangan di hari kemarin dan berada di level 1.165. Nah, ini juga bisa kita lihat juga memang kenaikannya lumayan begitu ya, ataupun lebih dari 5% dari ke beberapa bank ini ataupun bank-bank mini ini. Dan juga memang bukan hanya itu, 4 perbankan lain juga berhasil menyentuh level arah di perdagangan IHSG hari kemarin, di mana terdapat Bank Victoria International atau BVIC, lalu juga Bank Neocommerce, BBYB, lalu juga ada BNBA, dan juga Bank Capital ataupun Baca. Nah, ini juga lalu dengan adanya sentimen ini, apa saja sih sebenarnya begitu yang perlu dicermati oleh para investor yang tertarik untuk masuk di emiten-emiten bank tersebut, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini dengan merebaknya isu lembaga keuangan asing mencaplok bank-bank kecil di tanah air, seraya juga membuat pergerakan harga saham bank-bank buku 2 juga kompak begitu menggeliat. Namun ada baiknya investor juga mewaspadai terkait potensi terjadinya penurunan harga saham yang memang kembali penurunan harga saham kembali begitu yang cukup signifikan, karena naiknya pun juga cukup signifikan apabila rumor pasar tersebut belum teruji kebenarannya. Nah, karena memang apabila melihat dari tren pergerakannya juga, kenaikan harga-harga bank kecil ini cenderung banyak terpengaruhi oleh rumor yang memang terjadi di pasar, seperti misalnya induk perusahaan Shopee yakni Sea Group yang mana memang dikabarkan tertarik untuk membeli BNBA atau Bank Bumi Arta, dan juga Bank Capital atau Baca yang juga kabarnya diincar oleh OVO. Nah, ini bisa juga untuk para investor sebelum membeli saham begitu, ada baiknya melihat sisi fundamental perusahaan terlebih dahulu agar tidak menyesal di kemudian hari. Dan apabila dilihat dari sisi kinerja sejumlah emiten bank-bank kecil ini di Bursa Efek Indonesia, bisa kita lihat bersama di sini dari market cap-nya terlebih dahulu. Untuk Amar, Arto, Baca, Bank, BBHI begitu, dan juga ada BBYB, BNBA. Di sini kalau kita lihat dari market cap-nya memang beragam begitu, ada yang di angka 2,73 untuk Amar, di Arto ada 91,74 triliun rupiah, dan juga ada Bank Capital di angka 4,67 triliun rupiah, lalu juga Bank cukup lumayan ini di 14,63 yang kemarin juga ikut tersuspensi, dan di sini juga BBHI 3,35 triliun, lalu BBYB 3,46 dan juga BNBA 2,69 triliun rupiah. Nah, memang kalau untuk Anda begitu yang suka melihat ataupun menentukan keputusan melihat fundamental perusahaan dari PBV-nya, di sini juga PBV-nya mayoritas masih kecil begitu ya untuk bank-bank mini ini. Amar Bank atau Bank Amar sendiri ada di angka 2,22 kali, lalu juga Baca, Bank Capital di angka 2,27, lalu juga BBHI, Bank Harda 9,2 kali, lalu juga BNBA ini 1,42. Nah, ini yang cukup besar memang adanya berada pada Bank atau Bank Net Syariah di 24,56 dan juga Arto. Nah, di sini 71,38 kali PBV-nya. Nah, dengan PBV di angka 1 kali atau tak lebih dari 5 kali ini yang dimiliki oleh sejumlah emiten begitu bank-bank mini, sejumlah analis pasar modal banyak yang menyarankan untuk para investor agar pikir-pikir terlebih dahulu, karena memang dikhawatirkan dengan adanya isu akuisisi. Dan juga memang banyak juga masuk trader yang berspekulasi untuk beli duluan. Tapi ketika isu dibantah atau tak dibenarkan oleh perusahaan, bisa saja saham langsung jatuh drop karena hal tersebut ataupun karena isu tersebut. Nah, di sisi lain juga bank-bank mini tersebut masuk ke bank digital. Saat ini juga belum ada perangkat begitu ya yang bisa mengukur suatu valuasi dari bank-bank digital ini. Dan juga kecuali bank-bank konvensional seperti ada BBCA dengan valuasi 4-5 kali nilai buku sudah termasuk paling mahal. Maka untuk bank digital saat ini dapat dikatakan belum bisa begitu ya disandingkan perhitungan valuasinya menggunakan skema PBV atau Price Book Value Ratio. Nah, jadi berhati-hatilah dalam menentukan pilihan saham Anda.